Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian halaman 72 kitab tangga pelajaran ibadah, yaitu orang-orang yang tiada sah menerima zakat. Orang-orang yang tiada sah menerima zakat, di dalam ini kitab ada khamsatun, ada 5 orang. Khamsah, ada 5 orang. Yang pertama, orang yang tiada sah menerima zakat, kada boleh menerima zakat. Itu yang pertama adalah orang kaya, orang sugih. Nah, sugih-sugihnya baik itu dengan harta, sekalipun sidin kada begawi, tinggal umpama diskumpul di Martapura ngapungi pengajian aja sidin, jadi joran apa usaha hampian kadeda aja di rumah aja ke pengajian kayak apa pian jer nang belanja makan ada isi sawit di palai hari jer mahan berarti berduit berarti cocok aja pas jadi tangan orang ada yang tetap kaya ngarannya ulun lihat Imam kitab Bukhari, Imam Bukhari inilah. Imam Bukhari itu sidin mengajar aja. Nah, cuma sidin ada diisi tanah yang orang yang menggawinya. Jadi gula hasil tanahnya itu kena dianjur ke Imam Bukhari. Nah, itu cerdas, itu bagus. Cerdas namanya. Ada diisi santri nggih, abahnya meninggal, kuitannya meninggal bagi warisan. Cuma desa anaknya bagus, artinya santri itu dikarenakan warisan itu getah, kebun getah. Jadi mengaji di Martapura inya nyaman. Dalam artian tuh karena inya bulik, karena ada orang yang menurihakan getah. Umpama bagi 3, umpama 2/3-nya yang tukang turih, 1/3-nya ampun getah nang si santri tadi. Tahan inya nukar kitab, bayar SPP. Nah jadi nomor 1 dulu. Ada orang kaya itu kaya-kayanya bil malin, dengan harta. Entah itu ada bisi tanah, ada entah bisi kebun. Nah, itu kaya namanya. Nah, itu. Atau yang kedua, kaya-kayanya bikasbin, atau kayanya dengan adanya usaha. Entah inya PNS, pegawai kan? Nah, ada gaji. Jadi ada bikasbin, ada usaha. Jadi sugih itu ima-ima dengan harta, sekalipun kadeda usaha, atau inya ada usaha, atau kedua-duanya, harta ada, usaha iya. Jadi orang kaya tidak boleh menerima zakat. Kalau orang kaya menerima zakat lucu bang. Mengapa jadi lucu? Inggih, kan sudah sugih, lalu mengambil zakat lagi lah. Itu ngarnya yang kaya makin kaya. Nah, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, itu salah itu. Itu kada iktidal, kada adil. Nah, sebenarnya orang kaya itu bukan menerima zakat, tetapi orang kaya itu mengunjuki zakat.
Cuma kira-kira yang hadir nih pilih mana yuk? Pilih menerima zakat atau mau unjuki zakat? Mau sepakat berarti hendak sugih juga. Gitu tak. Memang di dalam kitab itu jar al-ganiyu asyakiru abdalu minal fakiri as-sabiri. Orang kaya yang pemurah, orang kaya yang bersyukur, orang kaya yang berzakat, orang kaya yang dermawan itu lebih abdal daripada orang fakir yang penyabar. Itu tak. Lebih abdal daripada orang fakir yang ifah, yang tidak meminta-minta. Tetap tak bagus orang kaya. Guru, itu yang di hadis Nabi itu ada tuh. Hadis Nabi artinya orang miskin lebih terdahulu masuk surga daripada orang kaya. Itu betul. Karena di dalam kitab itu al-fadil kat yakunu mabdulan fi jihatin ukhra. Al-fadil artinya orang yang mulia tadi. Orang mulia itu terkadang inya ada yang kurang. Nah, inilah kayak apa aja mulianya kita pasti ada sisi lain ada kurang. Karena kemuliaan yang sempurna itu milik Allah, bukan milik kita. Milik Allah. Jadi al-fadil kat yakunu mabdulan fi jihatin ukhra. Si fadil itu menjadi mabdulnya pada sisi lain. Nggih. Nah, di sini jadi kadang hadis itu kadang merusak keabdalan orang kaya pemurah, orang kaya dermawan, itu kadang merusak. Sekalipun terdahulu orang miskin masuk surga. Nggih. Memang kan inya kada dihisap tuh. Nah, penang dihisap. Orang kaya dihisap. Cuma inya tetap mutaaddinya banyak. Mutaaddi. Nang jaa ahlud dusur bil ujur. Ya ayuhal mudaththir. Banyak diisi harta pakaian. Cuma jaa ahlud dusur bil ujur, banyak dapat pahala. Banyak dapat pahala. Inya umrah, inya haji, bahkan inya mengumrahkan orang, menghajiakan orang, nya bangun masjid, nya bangun pesantren. Mudah murah rezeki beratan. Amin ya Allah. Ada kalau kisah burung, ada orang beribadah di ribetnya orang saleh, di tempat ibadahnya orang saleh. Nah, jadi ketika itu dilihat sidin orangnya anom gagah. Jadi ditanya oleh syekh itu guru, apa ikam di sini? Ulun hendak beribadah aja lawan Tuhan, tasbih aja di tangan. Mengapa kayak apa ikam makan segala macam-macam? Ulun yakin aja rezeki itu dari Allah. Ulun melihat tuh nah ada burung picak, ada burung buta, burung picak, burung buta di ujung itu. Rupanya dinding rumah itu kan bahari tanah lah, rupanya berlubang. Ada burung buta. Nah, ternyata burung lain datang memberi makan, ya kan? Artinya nang burung buta picak aja makan ya. Nah, ada aja rezekinya, ada aja Tuhan buka akan hati orang. Nah, dia minta. Jadi aja guru ikam keluar aja pada sini berusaha begawi. Minta jangan jadi burung picak, jangan. Iya kan? Mengharap apa? Berian orang. Jadi burung melihat kawa memberi orang. Nah, dia minta. Jadi sekali-kali lagi al-ganiyu asyakiru afdalu minal fakiri as-sabiri. Orang sugih dermawan lebih abdal dari orang fakir yang tidak meminta-minta, yang sabar. Adapun hadis yang memadahkan orang fakir lebih terdahulu masuk surga daripada orang sugih itu tidak membatalkan
keabdalan orang kaya tadi. Mengapa? Al-fadil qad yakunu mabdulan fi jihatin ukhra. Orang yang fadil, orang yang mulia terkadang inya mabdul. Mabdul itu teka bawah fi jihatin ukhra, pada jihad yang lain. Jadi manusia nih masing-masing ada keabdalan lah. Masing-masing ada keabdalan. Ada orang bertakun, guru mana abdalnya Aisyah dengan Khadijah? Jawaban kita keduanya abdal. Keduanya abdal. Aisyah lebih abdal daripada Khadijah. Pintangan apa? Fi ilmiah, pintangan keilmuannya. Karena perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi kita Muhammad adalah istri-istrinya Nabi Muhammad. Di antaranya adalah Ummu Salamah, di antaranya Maimunah, di antaranya Siti Aisyah, dan istri-istri Nabi yang lain. Cuma yang paling banyak adalah Siti Aisyah. Ini masalah ditinjau masalah keilmuan. Cuma Khadijah ulang lebih abdal pada Aisyah. Lebih abdal, pintangan apa? Khidmah. Berkhadam lawan laki. Ya kan? Pinta. Sebelum jadi nabi sekitar 15 tahun. Kan nabi kita jadi nabi 40. Nabi kawin umur salawi 40, dipotong salawi 15. Khadijah wafat itu tahun ke-10 bi'tsah, tahun ke-10 kenabian. Berarti setelah jadi nabi 10, sebelum jadi nabi 15. Berarti totalnya 25 tahun. Kadeda bebinian. Bini-bini nabi kan di Madinah tuh 10 tahun tuh gin dipoligami nabi. Kada monogami. Dinto Khadijah aja yang monogami. Jadi alhasil Khadijah itu lebih banyak menapasakan baju laki. Dan Siti Khadijah yang melahirkan anak-anak Nabi. Itu anak Nabi itu Khadijah. Anak Nabi 7 seberataan dari Siti Khadijah, kecuali Ibrahim dari Mariatul Qibtiyah. Yang lain tak ada. Itulah keistimewaan Siti Khadijah. Berarti keduanya afdal. Nah, sekalipun ada ulama lain berpendapat al-fakir itu lebih abdal daripada kaya. Cuma jumhur ulama mengabdalkan si kaya tadi. Cuma sama ini pulang lah. Ini cuma ilustrasi contoh aja. Ada orang miskin, bukan fakir, miskinnya ada diisi usaha. Nggih, orang miskin. Si miskin ini masya Allah cangkal begawi. Dengan kecangkalan begawi ini ditabungnya duit. Pinta. Ada ulihi 300.000 ditabungnya, pinta. Tabungnya. Ternyata anggaplah orang miskin yang ketujuh menabung itu ada orang 100 umpama. Orang 100. Berarti 100 dikali 300.000 berapa tak? Nyamah hitung duit orang ini lapar aja. Berapa? Pon 30 juta. Iyalah. 300.000 itu nolnya berapa? 5. 100 orang berarti nolnya 2. 2 ditambah 5 berapa? 7. Oh betul, berarti 30 juta. Ya kan? 30 juta. Datang orang sugih mangganali modal berhutang. Datang ke orang sugih nggih berhutang ya. Lalu mengambil berhutangnya 30 juta. 30 juta. Padahal 30 juta itu duit siapa?
Duit orang miskin yang 300.000, 300.000, 300.000, 300.000, 300.000. Modal apa? Buka restoran umpama. Contoh aja, buka restoran. Buka restoran rami, nggih, usahanya lancar, nggih. Lalu mencari karyawannya sekalinya orang nang menabung tadi pulang. Orang yang menabung tadi, yang orang nang salah satu daripada 100 yang tadi. Nah, itu dicari. Berarti orang sugih ini dapat rezeki berkat siapa? Berkat orang miskin. Orang miskin nabung 300.000. Memang ada 100 orang miskin. Si sugih ini berhutang, mengganali modal. Ada usaha, buka restoran, warung makan, rumah makan. Yang dicari karyawan orang miskin. Nah, itu tak. Lalu berduit, bayar zakat, itu patut. Jadi zakatnya tuh diunjuk kepada orang miskin. Nah sudah, jadi alhasil nomor 1 orang kaya. Nomor 1. Mudahan kaya lah, mudahan sugih lah. Kita senang memberi zakat pada menerima. Yadul ulia khairun min yadis sufla. Tangan di atas kan lebih bagus daripada tangan di bawah. Itu tak. Ulun senang itu yang di HP itu, yang makan di restoran, apa betul tunjulan hendak bayar. Jus ikong aku nang membayari, jangan jus ikong aku nang membayari. Bingung kasir. Itu ulun senang. Itu tak. Kalau kita lain, bayari. Itu tak. Nah cuma mun kita lah, munya kita ada orang yang mentraktir kita, berdoa. Ya Allah ya Rabbi, ulun hari ini ditraktir orang. Mudahan ulun kayaknya mentraktir orang. Sama itu berniat, sama itu berdoa. Ulun hari ini ditraktir orang. Mudahan ulun kena kawa mentraktir orang. Nah sama itu. Mudahan murah rezeki berarti. Amin ya Allah. 1. Kemudian yang kedua, hamba itu budak. Hamba sahaya dak boleh menerima zakat. Mengapa hamba kada boleh menerima zakat? Ini selain mukatab lah. Semalam kan ada tuh yang 8 jenis kah semalam tak? Ya kah? 8 jenis sampai ke Ibnu Sabil, orang musafir. Nah itu ada mukatab. Nah itu ilahnya tuh. Ada ilahnya. Sama orang kaya tuh ada orang sugih boleh menerima zakat tuh ada orang nang gazin. Mun kada hilap di kitab itu orang nang perang fisabilillah tuh. Nah itu tak. Itu ada ilahnya tak. Nah sama hamba nih ada ilahnya, ada pengkecualiannya. Siapa hamba mukatab? Hamba mukatab boleh diunjuki zakat. Nah selain mukatab, baik hamba mudabbar, hamba apalagi hamba muba'at atau hamba mustaulidah umul walad, atau hamba-hamba yang lain selain mukatab itu tidak boleh. Mengapa ia tidak boleh? Karena ini ada bisi patuanan, patuanan. Jadi hamba ini hukum kaya jadinya, karena kayanya dengan tuan. Nang hadir di sini mudahan hati rasa sugih. Sekalipun kada bergelimang harta. Ya kan? Sugih itu kan ada 2 tuh. Ada sugih itu hati, ada sugih itu sugih harta. Ya kan? Laisal gina bikasratil mal wa inna ma'ul gina nafsi ya. Itu kata-kata ulama yang di dalam kitab. Tidaklah sugih itu jadi banyak harta, banyak duit, tetapi sugih itu adalah sugih hati. Oleh karena itu al-qanaah kanzun.
Qanaah itu adalah kanzun. Kanzun itu bank. Kanzun itu tempat menyimpan duit. Berarti sahibul kanzi, sahibul qanaah, sahibul kanzi. Orang yang bersifat qanaah, rasa cukup, rasa sugih, berarti orang ampun bang. Ampun bang biasanya sugih. Nah, sama itu bahasanya. Nah, ada orang sugih cuma kada qanaah. Garis miring tamak. Tamak tuh toknya bulat, mimnya bulat, ainnya bulat. Tomak, tamak, rakus, begaji dah, korupsi aja mas ya. Ini contoh aja, ini contoh. Ini oknum juga, oknum. Itu namanya tamak ngarannya, rakus. Maras orang miskin, maras orang susah, maras orang. Jadi seorang sudah nyaman mengambil ampun orang. Nah, jadi hamba ini hukum sugih. Mengapa hamba hukum sugih? Karena inya diisi Tuhan. Mudahan kita rasa sugih karena kita diisi Tuhan. Diisi Tuhan. Diisi Tuhan. Itu tak. Ulun tak sedih. Mengapa kada sedih? Sekalipun kita fakir, karena kita hamba orang sugih. Siapa Allah wallah itu sugih. Nah, jadi nomor 2, hamba selain mukatab tidak boleh menerima zakat karena hamba itu inya kaya dengan tuannya, hamba. Jadi nomor 2, hamba saya. 3. Yang ketiga, orang yang tiada sah menerima zakat. Yang ketiga adalah orang kafir. Orang kafir. Mengapa orang kafir tidak boleh menerima zakat? Tuhan itu adil. Syariat itu luar biasa. Kan sama ini. Semalam zakat itu diambil dari siapa? Syarat-syarat orang wajib zakat. Orang Islam. Orang kafir tidak wajib zakat. Cuma inya ada jizyah, inya ada pajak. Di dalam agama Islam ini asalnya lah, ini agama Islam, yang dipajaki itu sebenarnya orang kafir. Orang Islam dikenakan zakat. Itu Islam sama itu. Jadi orang kafir pajak, cuma kada zakat. Kalau orang Islam zakat, kada pajak. Yang maras itu orang Islam, mana zakat mana pajak. Yang beuntung aja ngarannya lah. Tetap aja bang beuntung orang pemurah. Ya kalau orang kafir sugih, inya ada zakat, oke pajak. Sama itu. Islam itu luar biasa. Nah, ketika zakat itu diambil dari orang Islam yang kaya-kaya, maka serahkanlah zakat itu kepada orang fakir yang Islam juga. Adil kalau? Adil. Orang kafir kan kada diambil zakat. Orang kafir kada diambil zakat. Munya kada diambil zakat, kok masa zakat dilayangkan kepada orang kafir? Enggak. Guru sedekah boleh? Boleh. Sedekah boleh. Ada non muslim, inya fakir, ya kah? Kada makan, boleh kita bantu boleh. Itu kemanusiaan dah. Nah, boleh. Gitu. Kalau zakat tidak boleh. Karena zakat itu diambil dari harta orang kaya Islam. Maka serahkanlah zakat itu kepada orang fakir Islam juga. Dari Islam untuk Islam. Agama Islam ini luar biasa. Jadi mengapa orang kafir tidak boleh menerima zakat? Ya kan? Karena zakat itu diambil dari orang kaya Islam.
Nama itu. Lawan barangkali ada siasah, ada politik dakwah. Apa politik dakwah? Munya situ hendak dapat duit zakat, asyhadu dulu, masuk Islam dulu. Oh, lalu inya masuk Islam, dapat inya mu'alaf ya, nang mu'alaf qulubuhum semalam. Mu'alaf. Nah, dinta. Itulah hebatnya Islam lah, hebatnya orang Islam itu sama itu. Mudahan sugih-sugih nah. Ulun ada dulu Habib dulu ada Habib. Jadi josedian kita orang Islam harus kaya-kaya di akhir zaman, harus kaya-kaya di akhir zaman. Inta. Jadi ketika itu mendengar itu, sekalinya belajar kitab Irsyadul Ibad di keraton. Sekalinya ada riwayat nang labuda min ummati itu nah. Tidak boleh tidak daripada umatku di akhir zaman diisi dinar, diisi dirham. Mengapa gerang? Karena khawatir karena di akhir zaman iman manusia terjual gara-gara duit. Dinta. Duit itu gegala iman. Gegala tuh lem nggak semalam? Supaya lading jangan pacul pada ulu, maka digagalai. Dintu juga iman supaya marikit di hati digagalai. Apa gagala iman? Harta. Mudahan murah rezeki berarti. Mengapa orang tuh jadi mencuntan nah? Barangkali faktornya kada berduit. Mengapa orang itu jadi pelacur nah? Barangkali kada berduit. Mengapa jadi pelayan jablay nah? Ada pelayan jablay masuk rumah sakit, ya kah? Diilangi oleh keluarganya. Mengapa? Aloh bahasa Banjar kan? Jadi garing, tipes. Jadi apa penyebab tipes? Iya bang tadi bejaga malam kurang guring masuk angin. Jadi ujar nang kulaknya berucap nyata masuk angin mana malam indrok sakilan. Lima pak ada masuk angin. Mudahan sugih berataan. Munya sugih kira-kira kada mencuntan gawian. Munya sugih kira-kira kada meminta gawian. Munya sugih kira-kira kada membunguli orang gawian. Munya sugih kira-kira kada gawian nang kada bagus. Udah murah rezeki berarti. Amin ya Allah. Nah sudah. Yang keempat keturunan Hashim. Bani Hashim. Keturunan Hashim, Bani Hashim. Atau keturunan Abdul Muthalib, ya kan? Bagus idin menyambut keturunan. Kalau di kitab itu jar Banu, cuma di dalam kitab itu jar disambat Banu, Banat masuk, disambat lalaki babinian masuk. Jadi musanib keturunan ya. Keturunan itu berarti lalaki masuk, babinian masuk. Yani keturunan Hashim, Bani Hashim atau Bani Muthalib. Atau yang dimerdekakannya nyaknya mereka Bani Hashim Bani Muthalib. Nah nang ini hendak dapat zakat. Oleh karena itu orang menyambut makam zakat. Alun Nabi itu jar ada 3 alun Nabi. Ahlun Nabi. 1 makam zakat Bani Hashim Bani Muthalib. Yang kedua makam madah. Madah itu pujian, qulu taqiyin. Setiap orang berilmu inya takwa sekalipun di awaknya kada ada darah juriyat Nabi Muhammad, cuma inya qulu taqiyin, orang nang takwa nang kayak Salman Al Farisi dan sahabat-sahabat nang lain, ya kah? Itu min ahli baiti. Itu inya takwa. Itu alun Nabi namanya. Makamnya makam madah. Yang ketiga ada makam doa. Makam doa itu kullu mukminin walau asian. Setiap orang beriman adalah alun Nabi.
cuma makam doa. Mengapa makam doa? Inya berhajat Allahumma gfir lahu warhamhu, Allahumma gfir lahum warhamhum. Mudahan kita sama itu melihat orang maksiat, kita berdoa, ya Allah jauhkan kami dari maksiat, mudahan inya dapat hidayah ya Allah, ampuni dosanya. Kadang nang menyumpah bungol bangsat segala macam-macam. Adinta anu kayak itu sako akhlak nang bagus tah. Nah sama itu. Hilang hilem. Hilang hilem. Tulisannya GM, gasan maling. Gaul men salinya. Adinta menyumpah mudahan masuk neraka 7 turunan. Takajud maling mendengar 7 turunan masuk neraka. Iya bagi sahnya seapa gerang harga hilem. Gitu, banyak banget angsulannya. Ya Allah mudahan dapat hidayah, mudahan maatarakan hanta bagus. Itu jangan nang menyumpah-nyumpah. Bani Hashim mengapa yuk Nabi kita kadang memberiakan di kitab itu jar tasripan lahum. Nah tasripan, tasrip itu artinya memuliakan ahlul bait. Karena zakat itu jar daki harta orang sugih. Kalau kita biar dakinya halajar itu gagayaan orang. Nah, lawan juga Bani Hashim Bani Muthalib ini ada khumsul humus. Inya dapat 1/5 dari 1/5. Ada dari Baitul Mal. Nah, alasan yang kedua. Alasan yang kedua. Nah, jadi Bani Hashim Bani Muthalib. Hashim dengan Muthalib ini keturunan Abdu Manaf. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Nah, Abdul Manaf tuh ada punya anak 4. Ya kan? Hashim ini ya datu Nabi Hashim. Ya kan? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim. Jadi Hashim. Kemudian Abdul Muthalib. Ya kan? Bani Hashim, Bani Muthalib. Oh itu Bani Muthalib, bukan Abdul Muthalib. Bani. Jadi Hashim, Muthalib itu barangkali bukan Abdul Muthalib. Abdul Muthalib anaknya Hashim. Itu bacaannya Abdul kah? Abdul. Barangkali Muthalib aja, bukan bertambah Abdun. Jadi Hashim, Muthalib, Naufal, Abdu Syamsin. Ampun maaf, keturunan Naufal dengan keturunan Abdu Syamsin ini hampir-hampir tidak beriman kepada Nabi Muhammad, bahkan mereka memusuhi Nabi Muhammad. Bahasa ulun sama ini, yang menghantam Nabi itu kada urang kula, mudahan paham. Kada urang bebuhan Abu Jahal, bebuhan Abu Lahab, bebuhan kada urang kula. Nah, nang menghantam tuh orang parak. Buktinya Nabi ke Madinah, ke orang jauh, ke orang halak. Itu bahasanya sama itu. Cuma kada saberatan pang kula kada beiman, kada saberatan pang orang parak kada beiman, ada hajat toh orang parak beiman, ada hajat toh kula nang beiman. Nah, Bani Hashim dengan Bani Muthalib, ya kah? Ini rupanya nang ini beda sanak nih rakat dan keturunannya berislam membela Nabi kita Muhammad. Jadi agama Islam itu luar biasa, lalu menjadikan Bani Hashim dengan Bani Muthalib itu termasuk ahlul bait. Gitu. Padahal Nabi Muhammad pintangan Hashim aja. Mengapa tang Bani Muthalib tak buat-buat? Karena Bani Muthalib ini termasuk orang yang menolongi Nabi kita Muhammad. Nolongi kayu Nabi. Hashim itu kawin dengan Salma.
Salma itu Bani Najjar, orang Madinah. Jadi Nabi kita hijrah dari Mekah ke Madinah itu mencari kampung paninian sidin. Salma namanya. Karena Hashim ini berdagang dari Mekah ke Baitul ke Syam, berdagang ke Syam, di tengah lorong di Madinah kawin dengan perempuan Madinah namanya Salma. Lahirlah Saibatul Hamdi. Meninggal Hashim. Di mana meninggalnya? Di Gaza Palestina. Mudahan orang Palestina dijaga Allah. Mudahan orang Yahudi nang jihad mudahan dibinasakan Allah. Amin ya Allah. Meninggal, oleh karena itu ada orang menyambat Palestina itu Gaza Hashim. Mengapa Gaza Hashim? Karena Hashim berkubur di Palestina. Imam Syafi'i lahir di Gaza, lahir di Palestina. Mendengar meninggal, nah lalu Mutalib ini mengambil keponakan, anak kemanakan yatim. Salma, bolehlah kami bawa, kami pelihara di Mekah. Ujar Salma, nggih boleh, silahkan. Lalu dibawa Saibatul Hamdi itu. Nah mulai itulah orang-orang Mekah menyambat Saibatul Hamdi itu namanya Abdul Mutalib. Abdun itu anak, Mutalib itu Mutalib. Orang menyambat Abdul Mutalib. Nah dinta. Maka Abdul Mutalib inilah yang mengadakan Abdullah. Abdullah mengadakan Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Mutalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Apa ingin Abdul Manaf itu fardu ain toh, kita tahu sampai ke Adnan fardu kifayah. Atau orang yang dimerdekakannya bebuhan maula. Nah ini dalil menunjukkan siapa yang memerdekakan budak, maka budak itu tahu tanggung jasa lawan si mu'tik atau mu'tikah. Cocok munya mati, mu'tikah ini dapat waris. Nya asabah, sekalipun mu'tikah bini-bini, nya asabahnya menghabiskan harta, kan kada kegampangan jasanya memerdekakan. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir yang kelima, orang yang di dalam tanggungan pemberian zakat dengan nama fakir atau miskin. Di kitab itu jar usul wal furu. Siapa usul? Abah, mama, kai, nini. Siapa furu? Anak, cucu. Nah, kada boleh abah bejakat kemana? Ke anak. Kada boleh anak bejakat kemana? Ke abah. Dah boleh. Karena itu kita wajib menapakahi, wajib moong kusi. Mudah murah rezeki nah. Masalah zakat nih dua sugih aja hidup. Murah rezeki aja. Itu kepingin menolongi kuitan, kepingin ya kah menolongi keluarga, mudahan dimurahkan rezeki, amin ya Allah. Nah jadi, nah termasuk istri, laki sugih lalu mengeluarkan zakat, zakatnya unjuk kemana? Udah boleh. Bini siapa nang menanggong? Laki. Cuma jar di kitab itu ulun lihat boleh bini bejakat ke laki, karena bini kada wajib memberi napakah laki. Itu di kitab tak. Jadi boleh bini, umpama bini sugih nih, ya Allah laki bini sugih, cinta laki sederhana aja, banyak nang bisa kayak itu tuh, banyak ulun terdapat tak. Pondokan ada orang anda janda orangnya lain Musdalifah lain sugih ujar pondokan bismillah apa ada langsung diisi majelis
langsung beisi pondok, donaturnya bini seorang. Nah, bah ada kegampangan pundukan nih, langsung diisi pondok di majelis, donaturnya bini seorang, donaturnya bini seorang. Jadi bini boleh berzakat kemana? Ke laki, itu. Cuma lucu juga bang mas ya. Itu lucu. Cuma sekadar hukum aja bang lah. Artinya bini kada wajib napakah lawan laki. Yang wajib napakah itu laki kemana? Ke bini. Oleh karena itu lalakian naik dengarakan ulun, lalakian kita orang Banjar, orang Indonesia, kita orang Banjar Indonesia bebinian di kampung tuh umpat begawi. Bujur kalau seharusnya nang begawi siapa? Laki. Kenyataan fakta di lapangan yang begawi laki bini. Ada nang bini tak harap mencari duit pada laki, mencalok kantong. Itu lain mencari. Nah itu tak bah ada kegampangan pian. Ujar almarhum guru Masdar di Sungai Tuan, mudah-mudahan dapat rahmat di kubur. Ujar sidin kita di sini pada ringan anu bini. Mengapa jadi anu bini pada ringan? Enggak, karena jisidin bakabun sama-sama. Kakak pahumaan nah, nang betanam limau, betanam sawu, betanam kustila. Kustila apa? Kastela. Kasara ulu naik kustila apa? Pepaya. Nah, berbuah toh. Laki ini membawa ke pasar aja, yang berjualan di pasar berarti yang mengayai duit. Nah, jadi lelaki yang naik ada papa ay munya bini na umpat membentuk saurang, munya saurang bakayuh kayaknya lambat jukong. Nih laki menanjak, bini mengayuh, talaju ay sedikit. Nah, kada papa ay pasan ulun, nggih bini itu jangan dimamai, jangan disariki, apalagi piling disipak. Mengapa geram bebinian kita Indonesia umpat mencariakan rezeki? Seharusnya yang mencari rezeki laki. Apa lagi? Itulah timbul kita Indonesia ada istilah harta gono gini. Engkau bergono, aku bergini. Dah sudah. Nah kemudian puasa selagi akan datang. Kita insya Allah memandir masalah puasa. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, umroh haji, anak cucu salih salihah. Mudahan mati kita husnul khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa bala maqasidana. Ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha. Karami ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudahan beuntung dunia akhirat. Amin.